Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salah wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa sayyidna bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Agung 2 Jawa Tengah, Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian Rabu siang yang juga selalu senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahi semua langkah hidupnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk sholat jamaah dan juga untuk ngaji bersama, ngaji fikih ibadah. Kita sampai pada bahasan perkara yang dimakruhkan ketika wudhu. Dalam ibadah itu ada rukunnya, bagian pokok, ada sunnahnya, dan ada kadang hal-hal yang makruh. Di dalam hukum itu ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunnah, ada makruh, ada mubah. Di haram ini berlawanan dengan wajib, sunnah berlawanan dengan makruh. Yang tidak terkait dengan semuanya adalah mubah. Di makruh itu ketika dikerjakan tidak begitu disenangi Rasulullah SAW, tetapi tidak berakibat pada dosa, cuman bertentangan dengan sunnahnya. Kalau sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak ada pahala, tidak ada dosa, cuman ya rugi karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Nah, makruh jadi Nabi tidak pernah mengerjakan, bertentangan dengan sunnah. Dia ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, tidak berefek apapun, boleh-boleh saja. Dalam hal ibadah ada dua aspek juga, ada sah dan ada batal. Ibadah ini kalau memenuhi ketentuan syarat rukun sah, kalau tidak memenuhi ketentuan syarat rukun batal. Nah, ini hukum itu seperti itu. Nah, hanya ada haram dalam hukum syar'i, hukum syariat itu ada ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Ada juga sah, sahih, atau batal. Okay. Nah, perkara yang dimakruhkan dalam wudhu tidak mempengaruhi sah tidaknya wudhu, cuman hal ini bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Khilafus sunnah. Yang pertama, israf atau berlebihan ketika menggunakan air. Wudhu itu standar air yang digunakan untuk wudhu itu seberapa banyak. Kalau dari
tinjauan hadis riwayat Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadhu bil mud. Nabi itu wudu cukup dengan satu ciduk. Hati ciduk yang sedang nih kok, atau lebih besar lagi. Ini ku satu mud. Satu mud itu ukuran wudunya Nabi. Ini kalau Nabi ini ku wudu cukup hanya dengan satu ciduk besar nih kok. Itu sudah wajibnya, sampun sunai, sudah lengkap. Ini dia mbak, 3 ember. Nah, ketika kita wudunya itu 2 ember atau 3 ember itu israf. Lah, supados mboten israf dados pundi? Jenengan nek wudu betok krane ampun jangan dilepas semua, ampun dibuka kabeh. Niku bagian dari napa? Israf. Jadi kran dibuka semua, dipol nggih. Terus jenengan ambil. Ketika membasuh wajah ini tidak dimatikan. Ketika membasuh wajah ini kan toyo ndak krane mboten dipejahi nggih. Lah niku berlebihan. Niku israf. Terlepas nek niku dihitung matematika, dihitung nanti sama tagihan PDAM. Niku banyak sebenarnya itu nih. Nah, ini standar dikatakan berlebihan itu kalau lihat hadis Nabi itu wudu cukup satu ciduk. Kalau lebih dari itu berarti israf, berlebihan, makruh. Mboten diremeni Kanjeng Nabi. Wudunya sah, tidak masalah. Cuman Kanjeng Nabi mboten remeni. Sekalipun di tempat yang air berlimpah. Meniki kula wudu di danau kok. Atau sekalipun jenengan wudu di pinggir laut, air melimpah. Kalau berlebihan dari yang dibutuhkan israf. La khaira fi israfin. Saya katakan tidak ada kebaikan sama sekali berlebihan itu. Nih, jelas ayatnya surat Al-A'raf. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Titik tekannya pada wa la tusrifu. Berlebihan itu tidak hanya dalam makan dan minum. Jadi dalam hal apapun termasuk dalam hal ini wudu. Ini ayatnya ini Al-A'raf ayat 31 niki. Lalu niki ayat kan kalau dilihat sebelumnya itu terkait dengan apa? Makan dan minum. Kok ditarik dalam wudu? Karena ada riwayat hadis. Nih, riwayat hadis di bawahnya. Nih. Ada hadis unik ini. Jadi ada yang saya bacakan aja nggih. Ada sahabat Abdillah bin Muhaffal niku mendengar anaknya berdoa. Ya mbake mireng putrane ndonga. Ndongane napa? Allahumma inni as'alukan qasral abiyat an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, kula nyuwun istana di surga yang putih warnanya. Saya minta istana putih, gedung putih di surga. Yang letaknya di sisi kanan surga. Jenengan itu yang bahkan nyuwun cukup ini as'alukal jannah. Ya Allah kula nyuwun swarga. Ya Allah kula nyuwun dipun paringi bagian saking ahli swarga. Niki ada satu orang dongane nak ya Allah saya minta istana yang warnanya putih yang letaknya di sisi kanan surga.
Sehingga ketika dia masuk kita dari sisi kanan. Terus kalih bapak ini ku dikomentari. Donga kok ngono, dah mintalah surga, mintalah perlindungan dari neraka, cukup. Kenapa? Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, nggih, itu sami itu Rasulullah SAW yaqul innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wa du'a. Nabi ini pernah bersabda yang saya dengar, ya, akan ada umat ini, umatnya Nabi Muhammad, ya, itu mereka apa, ya'taduna, berlebihan di dalam wudu, di dalam mandi, di dalam bersuci, dan berlebihan di dalam berdoa. Dongo njaluk swarga lak cukup toh. Kok ndadak swarga sing istananya begini, tempatnya seperti ini. Ini kurang disukai Rasulullah. Nyuwun dongo swarga tok cekap. Nah, yang dikatakan Nabi nggih, ya'taduna fit tuhur, berlebihan dalam bersuci. Nah, gambaran berlebihan dalam bersuci ini kunawa berlebihan menggunakan air. Jadi ayat wala tusrifu itu tidak hanya terkait dengan makan dan minum. Ini berlebihan di dalam makan dan minum. Di berlebihan itu dalam makan dan minum apa? Lebih dari batasan kenyang. Tapi kalau makan enak, minum yang seger ya boleh, tidak masalah, boleh-boleh aja. Jangan mangan, aku pengen mangan sing enak, tidak apa-apa. Itu tidak dikatakan israf, asal habis dan tidak sampai di atas kenyang. Ini kenyang itu masih wajar itu, tapi yang tidak boleh nyawa lebih di atas kenyang, masih ambegane angel. Itu yang dikatakan israf. Ayat ini diperjelas lagi, ternyata tidak hanya dalam hal makan dan minum, karena ada hadis innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wa du'a. Ada di bagian umat ini yang nantinya mereka berlebihan dalam bersuci. Bersuci ini kan wudu, mandi, ya, mencuci baju, menghilangkan najis, dan juga berdoa. Lindungo nggih warna-warna kakean dongane. Tapi kadang ya perlu dongo penting, dongo terperinci ini kadang perlu. Ada teman jamaah haji niku ndongone, ya Allah muga-muga aku iso kaji bareng bojone. Bareng iki mangkate tok teng mriko ora bareng. Hotele bensah. Oh, berarti jenenge ndonga kurang lengkap. Tetapi berdoa berlebihan itu artinya apa? Nggih, salah satu nggih terlalu detail. Niku dari hadis ini dikomentari termasuk yang berlebihan di dalam apa? Berdoa. Ini hal-hal yang tidak disukai kalian Kanjeng Nabi. Salah jengipun Mas. Nomor 2 israf ya. Jadi mulai bedune jangan berlebihan. Salah satunya napa? Kerannya ampun dibuka kabeh. Separuh mawon. Nah, ketika ngambil air di keran ngeten, sebelum diusapkan ke wajah, pateni sih. Sehingga ketika jenengan niku membasuh, mengusap, tidak ada air yang terbuang percuma. Niku bagian dari belajar apa? Tidak israf.
karena makruh. Makruh niku mboten diremeni Kanjeng Nabi. Sekalipun tidak sampai dosa, ning mboten diremeni Kanjeng Nabi. Berbeda dengan sunnah. Sunnah niku diremeni Kanjeng Nabi dan dapat pahala. Yang kedua, niku setelah wudhu niku nopo andukan. Pada wudhu itu ya sudah selesai wudhu nggih pun doa dan selesai. Jangan nopo termasuk makruh niku nopo andukan atau nek basa Jawa nopo ngipatake. Bar wudhu kok dicipat-cipatake ngeten niki niku makruh. Setelah wudhu mboten andukan tapi dicipat-cipatake niku makruh. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Adem, dingin sekali. Ini orang angguan apa? Dredeg misalnya. Sampai pada posisi apa? Tidak nyaman. Terus anduan diusap atau dikipatake setelah wudhu ini termasuk at-tabarri minal ibadah. Lepas diri dari ibadah. Terus ngibadah niku bagian dari hidup nih. Yang niku urip niku yo ngibadah kok niku koyok-koyok lepas dari ibadah. Niki maka dihukumi napa? Makruh. Karena dasar hadisnya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah. Terus saking garwane Rasulullah, terus Kanjeng Nabi niku wudu. Bakda wudu kali garwane dicepakake napa? Sapu tangan. Nah, kalau sekarang dicepaki anduk. Saya mboten. Di jenengan wudu garwane pun nyiapake napa? Anduk. Nah, Kanjeng Nabi wudu, Sayyidah Maimunah sudah menyiapkan apa? Anduk. Nih. Tapi Nabi napa? Lam ya musbatan Nabi mboten ngersakake, tidak digunakan. Falam ya massahu. Nabi tidak menggunakan anduk itu, tidak untuk mengusap. Nabi mboten kersa biar terpercik sendiri airnya. Karena itu tadi nggih, tis andukan diusapake, dikipatake niku seakan-akan tabarri minal ibadah. Lepas dari ibadah. Kaya-kaya ngibadah iki perkara sing abot tenten. Padahal hidup kita itu harus untuk ibadah. Tabari lepas itu kayak nih kan buatin saya tabari lepas dari ibadah itu kayak misalnya anak sekolah nih kawan ini nanti sekolah nih untuk begitu lonceng bel pulang pengen gelek bali mau ngaji sekolah ini kan perkara apik kan bel berbunyi pulang kok malah seneng kudune aku sih pelajaran apik harusnya lek tabari yang ibadah itu seperti itu. Wong ibadah ini perkara sing bagian dari hidup kita kok bareng ibadah pengen nama cepet-cepet rampung. Nanti pengen cepet-cepet rampung ini bukan perkara sing sae. Nggih niku tidak termasuk akhlaknya seorang hamba. Ini ibadah ini dinikmati. Jangan sampai selesai sholat bersegera untuk sesuatu hal yang tidak penting dinikmati. Jangan sampai bersikap tabari anil ibadah, berlepas dari ibadah sekalipun sudah ibadah. Ibadah ini perkara sing sae. Jadi anduan itu termasuk gambaran lepas dari ibadah. Nomor 3 berikutnya
Niki sunnahnya setiap kali membasuh bagian yang dibasuh dan bagian diusap niku nek wudu ya 3 kali. Basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali. Kalau lebih makruh, kurang makruh. Sak basuhan tok makruh, kecuali ngeten. Misalnya ada seseorang niku nek wudu sempurna 3 kali basuhan, selesai wudu waktu sholat habis. Wudu ini mepet, misalnya subuh, bangun tidur sekarang subuh niku masuk waktu hari ini jam pinten? Jam 3.56. Mancing subuh hari ini tadi niku jam 3.56 WIB. Jam 4 kurang nopo 4 menit sudah mancing. Terbit matahari jam 5.10 menit. Jadi nopo kalau sholat subuh kok jam 5:04 itu sudah di luar waktunya. Wonten tiang niku bangun tidur terlambat, wudu. Ini kalau wudu ini pakai sunnah, basuhannya 3 kali sempurna, selesai wudu sudah selesai waktunya, sudah jam 5:10 menit. Akhirnya sholatnya jadi nopo di luar waktunya. Maka ini boleh mboten nopo sempurna, boleh hanya membasuh 1 kali, diringkes 1 kali. Tapi kalau tidak ada alasan seperti itu, lebih dari 3 basuhan atau bahkan kurang itu nopo makruh. Makruh niku nopo khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak sampai dosa, tetapi nopo mboten diremeni. Di tiang Islam ingkang sempurna niku mboten namung nilar perkara haram, tetapi juga bisa meninggalkan perkara makruh. Karena orang itu kalau gampang perkara makruh niku nanti juga akan terjerumus kepada perkara haram. Gampang lah makruh we. Jangan sampai terucap ngoten niku. Kalau dengan perkara makruh niku nyepelekke, niku nanti juga akan menyepelekan perkara haram. Naudzubillah. Begitu juga tiang niku nek nyepelekke Allah mung sunnah. Niku kali perkara wajib itu nanti saged napa nyepelekke. Di 2 hal itu penting, makruh ditinggalkan, sunnah diusahakan untuk dilaksanakan. Karena kalau sudah terbiasa dengan sunnah, dengan wajib niku enteng. Jenengan sholat pun biasa qobliyah ba'diyah, ya orang lakoni nggih ilak rasa hilang, ada hal yang hilang. Wajibnya nggih, kalau orang itu sudah qobliyah ba'diyah tidak akan sholat di luar waktunya, karena sudah biasa napa qobliyah dan ba'diyah. Jadi orang kalau bisa menjaga sunnah niku bisa juga terjaga hal-hal yang wajib. Sudah biasa qobliyah ba'diyah, insya Allah sholat wajibnya tidak hilang. Ini pentingnya apa? Mempunyai perhatian terhadap sunnah. Juga jogo saking perkara sing apa? Sing makruh. Jangan menyepelekan. Dasarnya apa? Dasarnya lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali itu makruh. Itu ada sahabat, Ja'a Arabiyun, ada orang Arab Bedui datang kepada Nabi, bertanya yas'aluhu anil wudu, takok. Ya, ada sahabat Arabi datang kepada Nabi,
Mohon maaf, hadisnya saya tulis lengkap nih. Biasanya saya potong-potong, nih saya lengkap. Jadi ada seorang Arab datang kepada Nabi, orang Arab Badui, orang Arab Diso, datang kepada Nabi, tangkat anil wudu. Apa penjelasan Nabi? Fa'arohu al-wudu'a salasan. Sahabat itu tanya, tetapi oleh Nabi langsung dipraktekkan, diperlihatkan cara wudunya Nabi. Salasan summa qala hakadzal wudu. Koyong ini ki wudu, seperti ini wudu itu. Nah, diperjelas. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalam. Wudu niki ngeten niki, baswe ping 3, sape ping 3. Man zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalam. Sing lebih dari ini wudunya ndak baik, berlebihan, dolim. Asaa wa ta'adda wa dhalam. Nih, karena tidak sampai haram, maka dihukumi apa? Makruh. Nih. Ngaten nggih. Kalau lebih dari 3 insya Allah enggak. Yang sering terjadi ini israf ya Mbak nih. Nomor 4. Nih. Nomor 4 niku mubalaghah fil madmadhah. Berlebihan, berkumur berlebihan, menghisap air ke hidung berlebihan ketika puasa. Oke. Berlebihan di selain poso niku sunnah. Jenengan wudu dalam keadaan tidak puasa, lek kekumun niku tenanan, lek menghirup air ke hidung niku sampai krasa ngerti niku boleh, bahkan sunnah. Kalau tidak nopo poso, nek mboten poso niku sunah. Jenengan kumu niku ngasek suwanten suarane toyone menghirup air ke hidung sampai nopo dugi ngriki. Khaisum niku pangkal teling napa hidung sampai krasa niku sunah ketika nopo mboten poso. Ning nek poso mboten sunnah, malah makruh. Karena apa? Ditakutkan air masuk, yang itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Maka ini berarti berlebihan berkumur menghirup itu ketika berpuasa. Wudunya orang yang berpuasa itu boten nonton kesunahan berlebihan dalam berkumur dan menghisap air ke hidung. Dasar hadisnya akhbirni anil wudu. Sahabat datang kepada Nabi bertanya tentang wudu. Jadi unik ya, Nabi niku kalau ditanya sahabat niku jawabannya bisa beda-beda. Nabi tahu kebiasaan wudunya sahabat. Tadi ada sahabat Arabi tanya tentang wudunya Nabi. Terus Nabi dipraktekkan basuhan 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan yang lebih dari 3 kali faqad asaa wa ta'adda wa dhalam. Artinya apa? Nabi tahu ini yang tanya ini biasanya kalau basuh mungkin lebih dari 3 kali. Lah sini di hadis ini akhirnya anil wudu ya Rasulullah. Saya dikasih tahu tentang wudu. Apa jawab Nabi? Asbihil wudu. Kalau wudu sempurnakan. Cuman dan wabali fil istinsyak ila antakuna so'iman. Ketika berkumur dilebihkan ila antakuna so'iman, kecuali jenengan poso. Nek poso aja berlebihan, takutnya nanti air masuk ke dalam batal puasa. Jadi terus masuk nopo kelebihan Nabi itu jeli.
Di semua sahabat tanya, tetapi jawabannya bisa berbeda-beda. Karena berdasarkan apa? Kebiasaan dari sahabat itu. Nah ini yang tidak didapati dari orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngoten. Jadi maka tidak cukup. Misalnya kita belajar tentang wudhu dengan satu hadis itu tidak cukup. Karena beberapa periwayatan hadis itu saling melengkapi. Sahabat ini tangkat kali Kanjeng Nabi, jawabannya ngeten. Ternyata terkait dengan apa? Basuhan 3 kali. Sahabat ini tanya kepada Nabi terkait tenang, jawabannya Nabi terkait apa? Berlebihan dalam istinsyak, dalam berkumur. Nah, kemudian semua dirangkum. Nah, yang mengumpulkan beberapa riwayat ini niku gawiane ulama. Niku pekerjaannya mujtahid. Jadi, maka tidak cukup kita belajar langsung hadis niku perlu tidak hanya cukup 1-2 riwayat. Karena ternyata riwayat hadis niku berbeda-beda dan harus dipahami dalam pemahaman yang sama. Karena bisa jadi setunggal hadis dengan hadis yang lain itu nopo bertentangan. Satu contoh. Terus Kanjeng Nabi niku melarang sahabat kalau bebucal menghadap ke kiblat atau membelakangi nopo kiblat. Ada satu riwayat ngoten nggih. Jadi Kanjeng Nabi ngelarang bebucal menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi sahabat Abdullah bin Umar niku suatu kali niku di rumahnya Hafsah, di rumahnya kakaknya yang Hafsah niku istrinya Nabi, niku mendapati dan di gendeng misalkan kan itu melihat itu mboten enten gendeng ya, tapi pas naik ke rumahnya Hafsah niku melihat Nabi sedang bebucal. Lah bebucale Nabi niku ngungkuri kiblat. Jadi berarti kan 2 riwayat yang bertentangan ya. Turene Kanjeng Nabi niku napa nglarang bebucal, buang air, membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Tetapi yang dilihat Abdullah bin Umar, Nabi itu melakukan. Terus pun ini. Nah, ini harus dipahami, dikompromikan hadis ini. Bagaimana ulama mengkompromikan? Jadi supaya tetap sama pemahamannya. Oh, ya, larangan Nabi itu kalau orang itu buang air di bukan tempat yang khusus untuk buang air. Kalau buang air di tempat khusus silahkan, bukan masalah. Karena memang itu tempat untuk apa? Toilet itu untuk memang buat gimana nggak masalah. Arep-arep ngendi mawon mboten napa-napa. Sehingga 2 riwayat hadis yang bertentangan itu napa? Tidak jadi bertentangan, harus dijamekkan, dipadhaake pemahamannya, dikompromikan. Nah, ngaten niku. Terus sinau hadis itu nggih perlu waktu. Nah, para ulama itu sudah wis gawe kepenak dibuatkan fikih. Iki wis formula fikih itu nggih wis jadi. Ya Mbak tinggal ini hadisnya ini. Ngaten nggih. Yang di sini 4 yang tersebut ya. Sebenarnya ada beberapa perkara yang juga dimekruhkan dalam wudhu nopo, tapi ini mungkin tidak terjadi, jarang. Di sunahnya niku disiake sing tengen, ngerekake sing kiwa. Mendahulukan yang kanan, baru kiri. Tapi misalnya ada orang wudhu kok kiri dulu, lah itu makruh. Makruh karena jelas bertentangan dengan sunnah. Kemudian ya, termasuk dimakruhkan itu apa? Ketika wudhu tidak ada udzur niku dicurake, dibantu orang lain. Jadi jenengan wudhu
tetapi minta tolong orang nopo untuk ngecurake toyo. Kalau tidak ada udzur karena sakit itu makruh. Karena ini para ulama mengatakan naun minat takabur. Iki rada sombong ini. Wong wudu iso napa? Nyiduk piyambak iso buka keran piyambak kok ndadak napa? Coba dibantu orang lain. Niki makruh. Terus napa isti'anah biman yahsillahu a'dhu. Terus jaluk tulung wong kon napa? Tiang lintu sebatas napa? Mengalirkan air. Niki makruh. Karena ini dalam pandangan ulama termasuk naun minat takabur niki sombong katanya. Wong sehat iki awake gampang cuman wudu kok dadak napa dadak dicurke wong liya. Nah niki makruh. Kecuali ada udzur. Kalau ada udzur enggak masalah. Dan niki hal-hal yang dimakruhkan tidak mempengaruhi sah tidaknya wudu, tetapi tidak disukai kalian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa mudahnya apa? Bertentangan dengan sunnahnya Nabi. Sementara yang menjadi apa? Harapan Rasulullah niku ya kita mengikuti Nabi, karena itu contoh yang terbaik dari kanjeng Nabi. Mengikuti sunnahnya Nabi kok malah bertentangan dengan sunnah Nabi, ya tidak pantas. Sementara ibadah itu semua kegiatan aktivitas ibadah niku dasarnya adalah ittiba derek kanjeng Nabi. Kalau melakukan ibadah kok tidak sesuai dengan tuntutan Nabi, ya mboten pas, apa? Makruh. Ngaten nggih, iki hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Yang sering kita lihat napa? Israf. Maka sering saya katakan ampun berlebihan dalam menggunakan air, sekalipun di tempat yang napa toyo niku nggih kathah orang bayar meneh tetap berlebihan, atau berlebihan itu harusnya cukup napa 1 ciduk 2 ciduk kok nggo sak ember 2 ember niku napa israf. Boten dipun remeni kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katen nggih yang bisa saya sampaikan terkait perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Monggo menawi wonten yang ditanyakan. Betul wonten. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.